Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu kembali dengan anak-anak hebat Ustazah di pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Apa kabar semuanya? Ustazah harap anak pintar, soleh-soleha, dan tentunya membanggakan hati Ustazah dan ayah bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Di pertemuan kemarin, kita sudah belajar tentang teks formulir. Untuk kali ini, di pertemuan kita yang ke-14, kita juga akan belajar tentang formulir, tetapi fokus pada biodata dan formulir-formulir lainnya. Anak hebat Ustazah, marilah kita lihat video berikut. Tetapi sebelumnya, kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita cermati ukhrawi berikut yang berasal dari Quran Surah An-Nahl ayat 116. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Oleh sebab itu, mari kita berusaha bersama-sama untuk mencegah keburukan dan kebohongan agar Allah memberkahi setiap apa yang kita lakukan. Amin. Tema 5, wirausaha, dan subtema 2, usaha di sekitarku. Dengan KD 3.6 dan KD 4.6. Teks formulir 2. Tujuan pembelajaran. Setelah mencermati video pembelajaran, peserta didik Ananda diharapkan dapat mempraktikkan cara menulis riwayat hidup. Menulis riwayat hidup dalam bentuk formulir. Mengidentifikasi bentuk biodata berbentuk narasi, menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mengubah daftar riwayat hidup atau biodata berbentuk formulir ke dalam bentuk narasi, menyampaikan informasi dalam riwayat hidup secara lisan, mengidentifikasi cara-cara pengisi formulir pembukaan rekening tabungan. Dan yang terakhir, mempraktikkan cara mengisi formulir pengiriman uang. Menulis riwayat hidup. Riwayat hidup adalah tulisan yang berisi informasi diri, meliputi identitas diri, serta kegiatan yang telah dilakukan. Ya, tekanannya kegiatan yang telah dilakukan. Jadi yang belum tidak ditulis. Tujuannya adalah untuk membantu orang lain agar lebih mudah mengenal jati diri pembuat daftar riwayat hidup berbentuk formulir. Riwayat hidup harus didasarkan pada fakta dan disajikan dengan sangat rinci. Ini contohnya riwayat hidup, daftar riwayat hidup. Nama lengkapnya adalah Dedi Erwan, umur 12 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta, bangsa, alamat. Nah ini, ciri khususnya dari riwayat hidup harus ada kalimat ini, menerangkan dengan sesungguhnya. Pendidikan bisa dilihat dari TK mana, SD-nya sekarang mana. Prestasi, ini ada juara 1 apa ya? Oh, cerdas cermat IPA. Juara 2 lomba puisi dan juara 1 lomba bulu tangkis tingkat kecamatan. Kegiatan yang diikuti sekarang dan yang pernah diikuti adalah anggota koperasi sekolah dan anggota UKS. Apakah biodata narasi itu? Adalah biodata atau riwayat hidup yang ditulis berupa teks atau paragraf dalam bentuk cerita atau narasi. Ya, narasi.
Biodata narasi juga memiliki kesamaan dengan biodata untuk formulir. Bahkan, data untuk menulis narasi harus sama dengan data untuk mengisi formulir. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mengubah daftar riwayat hidup dari formulir menjadi bentuk narasi. Nih, 1. Narasinya harus ditulis dengan objektif. Ya, jadi tidak berpihak kepada sesuatu. Jadi harus nyata-nyata adanya. Tidak bertele-tele atau terlalu panjang. Narasi ditulis dengan baik agar pembacanya terkesan. Selain terkesan juga agar mudah dipahami. Nomor 4, data yang ditulis dalam narasi. Ini harus ada data pribadi, nama, alamat, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat dan tanggal kelahiran, kewarganegaraan, dan nama. Ini penulisannya, ejaannya dilihat. Kalau setelah ini bentuk perincian nih ya. Jadi setelah yang dirinci, nama itu koma, dan sebelum kata dan itu juga diberi tanda koma. Nah, narasi ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain bisa disampaikan dalam bentuk formulir yang diisikan tadi ya, riwayat hidup juga bisa disampaikan secara lisan. Nah, riwayat hidup didasarkan pada identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan. Pembuatan riwayat hidup harus didasarkan pada kenyataan yang telah dilalui oleh pembuat riwayat hidup. Riwayat hidup dalam bentuk narasi memudahkan dalam penyampaian secara lisan. Jadi yang disampaikan ini adalah sudah berubah dalam bentuk narasi. Ya. Nah, narasi ini dibuat adalah yang sudah dilakukan oleh pembuatnya. Jadi yang belum tidak perlu dituliskan. Contohnya, ini ada contoh. Namanya Tigor Nasution. Nah, ini tulis saya Tigor Nasution. Umurnya 11 tahun. Nah, karena di sini umur tapi tidak ada ya umur, jadi dia menghitung dulu dari tahun berapa sampai tahun dia lahir, ini 11 tahun. Nah, dia lahir di mana? Lahir di Medan, kewarganegaraannya Indonesia, alamatnya ada ini. Jadi kalau alamat ditulis, ya huruf besar juga nomornya itu bisa ditulis ya, NO, ada titiknya, nomornya berapa, terus tanda koma. Ya, tanda koma baru kabupaten dan provinsinya. Pendidikan. Nih, 1 dan 2 dari TK dan sekarang SDIT bahagia sampai sekarang. Nih. Pertama-tama petugas bank akan melengkapi dokumen pemohon. Oh, ini adalah cara mengisi formulir pembukaan rekening tabungan. Jadi kalau Ananda ikut bunda atau ayah ke bank mau dibukakan buku tabungan sebagai nasabah, pertama sebelum diberikan formulir, petugas akan melihat kelengkapan dokumen dari ayah bunda kalian karena kalian masih belum bisa memiliki sendiri ya, masih tanggung jawab orang tua. Petugas memberikan lembar formulir pembukaan rekening yang berisi informasi tentang diri kita sebagai nasabah bank. Ini bentuknya. Nah, nanti ini lebih besar lagi kalau sesungguhnya ya, ini hanya contoh. Petugas bank memberikan petunjuk pengisian formulir. Jadi nanti bunda kalian akan diberi, ini bu, ini diisi, ini di sini tanda tangan, nah itu. Ya, sambil melihat KTP ya. Setelah diisi tanda tangan beberapa dokumen, buku tabungan diserahkan ke nasabah. Sekarang, selain ada formulir tadi untuk sebagai nasabah, juga ada formulir pengiriman uang.
Ini disajikan dua bentuk contoh, satu lewat bank, satu lewat PT Pos Indonesia. Kalau lewat bank, misalnya kalian pernah ikut ayah bunda kalian ke kantor atau ke bank, ayah bunda akan memilih formulirnya adalah bentuk yang pengiriman atau transfer. Nah, di situ akan dituliskan nomor tujuan, ya, rekening tujuan siapa, namanya siapa, besaran duitnya berapa, ya, di situ. Pos juga demikian. Kalau pos itu bentuknya kartu, ya, formulirnya kartu, tapi sekarang tidak setebal kartu zaman Ustazah masih muda dulu, ya, sekarang sudah agak tipis. Nah, ini diisi, ada yang perlu diisi di sini. Jadi diisinya memakai huruf besar. Ada yang harus ditandatangani. Ini tanda tangan pengirim, ini tanda tangan petugasnya. Jadi formulir pengiriman uang kalau lewat PT Pos Indonesia itu namanya Wesel Pos. Ada tugas buat Ananda. Tuliskan pengalamanmu ikut Bunda menabung atau mengirim uang lewat bank. Jawaban ditulis di buku tulis sebanyak minimal 5 kalimat. Dipoto dan kirim lewat Wabri saja. Terima kasih. Rentang waktunya 1 pekan, ya. Insya Allah kalian bisa semua. Demikian tadi video pembelajaran hari ini. Ananda sudah paham, kan? Alhamdulillah jika Ananda semua sudah memahami ilmu yang baru untuk Ananda semua ketahui. Jaga kesehatan selalu, ya. Jangan lupa selalu bersyukur dan rajin beribadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.